Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja keras kami yang dikasih tugas oleh Bu Tuti Rastuti, yaitu tugas menjawab progress test. Nah, kali ini saya bersama teman-teman saya yang bernama, silakan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Alifian Dwi Nur Putra, NPM 181000338. Perkenalkan, nama saya Neng Susan Putri Herdiani Risnawati, NPM 17.266. Ya, dan saya sendiri Wildan Baihaki, NPM 181000308. Kita mulai saja ke materi yang pertama yang akan dibahas. Satu, kontrak apa yang harus dibuat dengan akta dan mana yang harus ditulis seluruhnya. Suatu dokumen menjadi akta jika satu, ditandatangani, dua, segel. Penyegelan biasanya dilakukan dengan membubuhkan cakram atau wafer kertas merah di bagian bawah akta, dan dalam banyak kasus, segel tidak penting untuk benar-benar digunakan, asalkan memang dimaksudkan bahwa suatu akta harus dibuat. Kontrak yang batal jika tidak dalam tertulis yang mencakup 1. Nota penjualan, 2. Sewa beli atau perjanjian kredit konsumen yang diatur jika tidak dalam bentuk tertulis menurut undang-undang. 3. Kontrak untuk penjualan atau disposisi tanah lainnya sampai dicabut. Dua, kontrak apa yang tidak dapat diberlakukan kecuali dibuktikan secara tertulis. Kontrak dibuktikan dengan tertulis. Beberapa kontrak harus dibuktikan secara tertulis. Jika tidak ada cukup bukti, maka kontrak tidak akan diberlakukan di pengadilan. Sejak Undang-Undang 1989, contohnya adalah kontrak jaminan. Di dalam buku William menjelaskan tentang yang ketiga, 3 pihak, yang keempat, ganti rugi yang dibedakan. Tiga, apa itu kontrak jaminan dan apa bedanya dengan kontrak ganti rugi? Jaminan adalah kontrak untuk menjawab hutang, prestasi atau keguguran orang lain. Ketika seseorang meyakinkan pihak lain bahwa dia akan melakukan janji atau memenuhi kewajiban pihak ketiga jika dia gagal. Perbedaan dengan kontrak ganti rugi. Dalam kontrak ganti rugi, satu pihak membuat janji kepada pihak lain bahwa ia akan memberikan kompensasi atas kerugian yang terjadi pada pihak lain karena tindakan promisor atau orang lain. Dalam kontrak jaminan, satu pihak membuat janji kepada pihak lain bahwa ia akan melakukan kewajiban atau membayar kewajiban dalam kasus default oleh pihak ketiga. Dalam ganti rugi, ada 2 pihak, ganti rugi dan ganti rugi. Tetapi dalam kontrak jaminan ada 3 pihak, yaitu debitur, kreditur, dan penjamin. Ketiga, tanggung jawab ganti rugi dalam kontrak ganti rugi adalah yang utama. Sedangkan jika kita berbicara tentang jaminan tanggung jawab, penjamin adalah sekunder karena tanggung jawab utama adalah dari debitur. Di dalam buku tersebut, di dalam buku William, pada halaman 215, kontrak jaminan yaitu sebuah kontrak jaminan dibuat kala mana satu pihak penjamin berjanji untuk bertanggung jawab atas setiap hutang, kegagalan bayar, atau kekeliruan orang lain. Penjamin menjadi dirinya penanggung jawab sekunder. Orang yang memberikan ganti atas suatu kerugian adalah penanggung jawab primer. Empat,
Jelaskan doktrin, kinerja, bagian, dan berikan contoh operasinya. Niat untuk menciptakan relasi hukum. Agar kesepakatan dapat diberlakukan sebagai kontrak yang mengikat, itu harus merupakan niat para pihak untuk menciptakan hubungan hukum. Yang pertama, pengaturan sosial dan domestik. Contoh biasa adalah ketika dua pihak setuju untuk berjalan-jalan bersama atau ketika ada tawaran dan penerimaan keramah tamahan. 2. Niat untuk menciptakan hubungan hukum. Dengan ketentuan yang menyatakan bahwa perjanjian tidak akan tunduk pada yurisdiksi yurisdiksi hukum di pengadilan. Dengan kata-kata tunduk pada kontrak, pada perjanjian untuk penjualan tanah. Perjanjian kolektif, perjanjian bersama antara serikat pekerja dan seorang pekerja di bawah undang-undang serikat pekerja dan hubungan buruh tidak dapat ditegakkan secara hukum kecuali secara tertulis dan menyatakan bahwa para pihak bermaksud mengikatnya. Dalam halaman 257 menjelaskan sebagian tentang performa harus lengkap, yaitu kewajiban kontraktual terputus performa lengkap janji pihak-pihak yang bersangkutan. Promis berhak memperoleh manfaat dari performa lengkap yang secara eksak sesuai dengan janji promisor. Atau pasal 218 menjelaskan juga tentang performa sebagian. Pasal 40 dari The Law of Property Act atau UU tentang hukum properti 1925 dirancang untuk mencegah penipuan. Karena itu, kapan salah satu pihak dalam sebuah kontrak yang tak dapat dilaksanakan telah melakukan sebagian atau seluruh kewajibannya dalam kesepakatan dan percaya bahwa pihak lain melakukan hal yang pengadilan miliki kewenangan untuk memerintah performa spesifik kontrak tersebut meskipun tidak ada memorandum. Lima, kapan kontrak tidak dapat diberlakukan karena keinginan untuk menciptakan hubungan hukum. Ada kesepakatan antara pihak-pihak yang tidak menghasilkan kontrak dalam arti istilah itu dalam hukum. Contoh biasa adalah ketika dua pihak setuju untuk berjalan-jalan bersama atau jika ada tawaran dan penerimaan keramah tamahan, tidak ada yang akan menyarankan dalam keadaan biasa bahwa perjanjian tersebut dihasilkan dalam apa yang kita kenal sebagai kontrak. Dan salah satu bentuk kesepakatan yang paling umum yang bukan merupakan kontrak adalah pengaturan yang dibuat antara suami dan istri. Dalam bab 3 halaman 43, penjelasan mengenai niat yaitu maksud atau itikad untuk menciptakan relasi atau ikatan hukum merupakan elemen esensial, elemen yang sangat penting dan pokok di dalam kontrak. Bila mana kala ada niat untuk terikat yang terkait dengan kedua pihak, maka tak ada kontrak atau kontrak tak terjadi. Uji atas niat kedua belah pihak bersifat objektif. Pengadilan mencoba menguji dugaan adanya niat dari masing-masing pihak. Ya, terima kasih Saudari Susan telah menyampaikan presentasi dari nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian saya akan melanjutkan materi kita hari ini yang nomor 6, yaitu bedakan antara penawaran umum dan khusus. Yang pertama, kepastian sebuah janji membayar ekstra 5 euro atau untuk membeli kuda lain jika seekor kuda terbukti beruntung bagi saya. Terlalu samar untuk dijadikan tawaran. Kemudian yang kedua, komunikasi tawaran harus dikomunikasikan kepada penerima penawaran sebelum dapat diterima. Nah, dalam halaman 23 dari buku William yang
menjelaskan tentang komunikasi penawaran yang dilakukan secara khusus atau umum, yaitu sebuah tawaran bisa dikomunikasikan kepada seorang atau sekelompok orang atau dapat pula dikomunikasikan ke khalayak umum. Yang pertama, apabila sebuah tawaran dibuat kepada seseorang atau sekelompok orang tertentu, penerimaan tak boleh dibuat untuk seseorang atau sekelompok orang yang bukan pihak yang ditawari. Kemudian, yang kedua, ketika sebuah tawaran ditujukan kepada khalayak umum, penerimaan yang abas boleh jadi dibuat oleh seseorang dengan pemberitahuan tawaran itu. Lanjut ke nomor 7. Bedakan penawaran dari A. Undangan untuk memperlakukan dan B. Pernyataan niat. Yang A. Pertama, tawaran dari undangan untuk memperlakukan maksudnya adalah menawarkan sesuatu yang kita punya kepada orang lain. Contohnya adalah antara penjual dan pembeli. Penjual menawarkan barang kepada pembeli agar barang dagangnya bisa dibeli oleh si pembeli. Atau bisa juga tawaran kepada tamu yang datang berkunjung dengan menawarkan minuman dengan tujuan memperlakukan tamu dengan baik. Kemudian yang B, yaitu pernyataan niat, yang maksudnya adalah adanya pernyataan yang memperlihatkan bahwa ia berniat untuk menerima sesuatu. Contohnya adalah apabila ada seseorang yang ingin berniat untuk membeli suatu barang, ia mengucapkan, "Saya mau beli," adalah salah satu pernyataan niat. Kemudian kita jelaskan dalam buku William pada bab 2 halaman 21 dan bab 3 halaman 43. Kita jelaskan bab 2 halaman 21, yaitu menjelaskan tentang undangan bukan sebuah tawaran, yaitu tawaran harus dibedakan dari sekedar dengan undang untuk mengajukan penawaran. Kemudian bab 3 halaman 43. Terdapat penjelasan mengenai niat, yaitu maksud atau itikad untuk menciptakan relasi atau ikatan hukum merupakan elemen esensial, elemen yang sangat penting dan pokok dalam kontrak. Kemudian nomor 8, dengan soal menerapkan aturan penawaran dan penerimaan pada situasi berikut. Yang pertama, penawaran dilelang, kemudian memasukkan koin ke dalam mesin slot, dan yang terakhir, yang memajang barang di etalase toko dengan harga yang ditandai, dan yang terakhir harga yang tertera pada barang dalam katalog. Yang pertama, analisis yang tepat dari kompleks hubungan ini ke dalam penawaran dan penerimaan klasik dengan pertimbangan yang dapat identifikasi tampaknya menghadirkan kesulitan. Tetapi kesulitan yang sama ini ada dalam banyak situasi kehidupan sehari-hari. Penjualan dilelang. Dan kemudian yang B, melalui perilaku kontrak diselesaikan segera setelah uang dimasukkan ke dalam mesin tiket otomatis. Nah, penawaran dibuat ketika pemilik mesin menyatakan siap menerima uang. Kemudian penerimaan terjadi ketika pelanggan memasukkan uangnya ke dalam slot. Tidak ada konsensus antara pemilik dan pelanggan. Kemudian yang C, memajang barang di etalase toko dengan harga yang ditandai termasuk pada invitation to trade. The display of goods is in a shop window with the price market. Kemudian yang terakhir, harga yang tertera pada barang dalam katalog termasuk pada invitation to trade, the display of price good in a self-service store. Lanjut. Kemudian dijelaskan pada buku William pada halaman 35 mengenai pembatalan. Yang pertama, penghentian sebuah tawaran. Sebuah tawaran mungkin berakhir karena pembatalan, habis waktu, atau penolakan apapun sebabnya. Tawaran tersebut kehilangan akibat hukumnya dan tidak terjadi penerimaan. Dan yang kemudian, komunikasi tak langsung pembatalan asalkan pihak yang menawarkan sudah perlihatkan dengan kata-kata atau perbuatan suatu niat atau maksud yang jelas untuk melakukan dan pemberitahuan sebuah sudah sampai pihak yang menawar, maka pembatalan itu efektif berlaku. Kita lanjut ke nomor 9. Bagaimana sebuah tawaran bisa dicabut? Nah, pencabutan tawaran dapat dibatalkan saja sebelum diterima.
Jadi yang pertama itu pencabutan harus dikomunikasikan karena sampai penerima penawaran benar-benar menerima pencabutan, dia berhak untuk menerima. Kemudian itu komunikasi tidak langsung yang diketahui penerima penawaran tentang pencabutan yang kemudian tidak dapat dia terima. Meskipun dia mendengarnya hanya secara tidak langsung, misalnya di mana calon pembeli tanah mengetahui melalui pihak ketiga yang dapat diandalkan bahwa pihak pemberi penawaran telah setuju untuk menjual tanah tersebut kepada pihak lain. Jika membandingkan menurut buku William, nomor 8 sampai 14, hal-hal yang penting tentang komunikasi, yaitu pembatalan hanya efektif berlaku setelah pemberitahuan tentangnya diterima oleh pihak yang menawar. Kapan pembatalan dikomunikasikan lewat pos, pembatalan efektif berlaku sejak surat diterima oleh pihak yang menawar dan bukan sejak saat pengiriman. Kemudian komunikasi tak langsung pembatalan. Jadi asalkan pihak yang menawarkan sudah memperlihatkan dengan kata-kata atau perbuatan suatu niat atau maksud yang jelas untuk membatalkan dan pemberitahuan sudah sampai pada pihak yang menawar, maka pembatalan itu efektif berlaku. Kemudian yang terakhir nomor 10 yang saya akan bahas. Apakah tawaran balik itu apa efek dari kalimat tunduk pada kontrak dalam perjanjian tertulis? Jadi teman-teman, tawaran balik penerimaan yang memberlakukan persyaratan baru adalah tawaran balik yang menolak tawaran asli dan menyebabkan tidak berlaku lagi. Efek dari kalimat tunduk pada kontrak pengadilan tidak ada memberlakukan kontrak yang ketentuannya tidak pasti. Jika ketentuan kontrak terlalu kabur, kontrak akan gagal karena ketidakpastian. Nah, penjualan PAN dengan syarat sewa beli terlalu kabur karena ada beberapa jenis syarat sewa beli. Kemudian kita bandingkan lagi dengan buku menurut William. Tawaran balik adalah ketika orang yang diberi tawaran membuat sebuah tawaran balik, maka tawaran asal dianggap telah ditolak dan untuk selanjutnya tidak dapat diterima. Nah, ketika tawaran balik diterima, maka si butir-butir dalam tawaran balik itu akan menjadi butir-butir kontrak, butir-butir dalam tawaran asal. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Alif. Dipersilahkan. Baik, nomor 11, mengomentari pernyataan bahwa tidak ada kontrak untuk membuat kontrak. Mengomentari tentang pernyataan bahwa tidak mungkin ada kontrak untuk membuat kontrak, karena sebelum terjadinya suatu kontrak, adanya tahapan yang disebut dengan prakontrak, di mana tahapan tersebut adalah tahapan awal dalam proses pembentukan kontrak yang harus ditempuh oleh para pihak sebelum disepakatinya suatu kontrak. Kontrak dirancang dan disusun pada tahapan prakontrak ini, di mana pada tahapan ini terjadi penawaran atau offer dan penerimaan atau acceptance. Penawaran yang dibuat oleh para pihak menawarkan kepada penerima penawaran adalah penawaran kesediaan untuk terikat pada persyaratan tertentu yang ditentukan. Tawaran tersebut dapat lisan, tertulis, atau tersirat dari perilaku. Penawaran terdiri dari dua jenis. Yang pertama, penawaran khusus dibuat untuk penerima penawaran tertentu. Yang kedua, tawaran umum dapat diterima oleh siapa saja. Penerimaan. Komunikasi penerimaan tunduk pada kualifikasi berikut. Penerimaan dapat dilakukan dengan cara apapun, asalkan dikomunikasikan kepada pihak pemberi penawaran. Yang pertama, cara penerimaan yang ditentukan. Yang kedua, penerimaan dengan perilaku positif. Jadi, pada intinya, sebelum terjadinya suatu kontrak, para pihak tidak membuat kontrak terlebih dahulu, tetapi terjadinya prakontrak di mana para pihak melakukan penerimaan dan penawaran terlebih dahulu. Selanjutnya, nomor 12, bentuk apa yang biasanya dilakukan oleh tender? Bentuk tender adalah sebagai berikut. Yang pertama, penawaran tunggal. Misalnya, tender untuk membangun pabrik dan penerimaan tender semacam itu merupakan kontrak. Yang kedua, penawaran tetap. Misalkan, tender untuk memasok barang sesuai kebutuhan penawar harus menyediakan sebagaimana dan bila disepakati. Setiap kali pesanan dibuat, tetapi ia tidak dapat memaksa sama sekali agar pesanan dibuat. Contoh, P yang ditender untuk memasok barang hingga jumlah tertentu ke LCC selama periode tertentu.
perintah LCC tidak mencapai jumlah yang diharapkan, dan P dituntut atas pelanggaran kontrak. Dianggap bahwa setiap pesanan membuat kontrak terpisah dan P terikat untuk memenuhi pesanan yang dibuat, tetapi tidak ada kewajiban untuk membuat pesanan sama sekali. Yang ketiga, yang terakhir, pemasok tunggal. Orang yang mencari tender dapat setuju untuk mengambil semua persyaratannya untuk barang tertentu dari penawar. Tetapi perjanjian ini tidak mewajibkan dia untuk membuat pesanan sama sekali. Meskipun jika dia memang membutuhkan barang dalam kategori yang disepakati, ia harus mengambilnya dari tender. Menurut buku William, bentuk tender ada dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tender sebagai penawaran pasti. Kala mana tender-tender merupakan undangan untuk memasok barang-barang atau jasa-jasa tertentu, dan setiap tender yang diajukan adalah sebuah penawaran. Pihak yang mengundang tender dapat menerima penawaran yang dia pilih, dan dengan demikian harus membuat kontrak yang mengikat. Tender sebagai penawaran tetap, bila mana tender diundangkan untuk memasuki barang atau jasa seperti dan ketika barang atau jasa itu dibutuhkan. Misalkan, seorang pengusaha yang mengajukan suatu tender atau pelelangan, berarti pengusaha tersebut sedang membuat penawaran tetap. Pelanggaran kontrak terjadi bila mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya kontraktualnya, atau bila mana ia menyangkal kewajibannya, baik kewajiban yang terungkap atau tersirat. Nomor 13. A. Meminjam 1 juta euro dari B untuk digunakan dalam bisnisnya dan mengatakan bahwa jika bisnisnya bagus, dia akan membayar 1.200 euro dalam waktu 1 bulan. Dia memiliki bulan yang sangat menentukan, tetapi menolak untuk menepati janjinya. Bisakah B memaksakannya untuk melindungi kepentingan hukum si B? Setelah somati dibaikan dan tidak ditanggapi dengan serius, maka hukum menentukan hak B menggugat A di forum pengadilan yang secara formal memiliki daya paksa, yaitu dengan suatu putusan. Dalam forum pengadilan kasus perdata, kebenaran material diutamakan dengan pengertian bahwa pembuktian memiliki peranan yang sangat penting dan menentukan. Dengan berpegang pada prinsip dalam pasal 1865 KUH Perdata, setiap orang yang mengendalikan bahwa ia mempunyai suatu hak diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut. Untuk itu, pembuktian hubungan hukum antara A dan B dilakukan dengan pengajuan alat-alat bukti di muka persidangan yang menurut pasal 1866 KUH terdiri atas bukti tertulis, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Menurut William, bila mana salah satu pihak terikat kewajiban kontraktual untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain dan ada kegagalan total atau sebagian untuk membayar berdasarkan kontrak, maka terjadi pelanggaran kontrak. Pelanggaran kontrak terjadi bila mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya kontraktual, atau bila mana ia menyangkal kewajiban, baik kewajiban yang terungkap atau tersirat. Yang terakhir, di nomor 14, di bawah judul artikel dijual di sebuah surat kabar A mengiklankan sebagai berikut. Mini hampir baru, kondisi baik 500 pound sterling, dan nama serta alamatnya. B melihat iklan tersebut dan mengirim cek senilai 500 pound. Mengatakan dalam suratnya, jika saya tidak mendengar yang sebaliknya, saya akan menganggap mobil itu milik saya dan akan mengambilnya besok. Apakah ada kontraknya? Tidak ada kontrak, karena kontrak tercipta tak kala ada perjumpaan kehendak. Hal ini disebut pula sebagai prinsip konsensual yang melandasi perjanjian sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 1320 ayat 1 KUH. Menurut ketentuan pasal 1398 ayat 1 KUH, seketika syarat-syarat keabsahan perjanjian dipenuhi, maka kontrak demikian mengikat dan berlaku sebagai hukum bagi para pihak. Selanjutnya, ketentuan pasal 1338 ayat 3 KUH menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikat baik. Dan Ya. penutup. Oke.
Oke, baik. Terima kasih Saudara Alif telah menyampaikan presentasinya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan mohon maaf bila ada kata atau sedikit kata yang salah dari kelompok kita, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.